Baik, selamat siang dan salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Pandapotan Damani, Sarjana Hukum Master Hukum, dosen di Fakultas Hukum Universitas Simalungun. Sebagai seorang dosen, saya mengampu mata kuliah Hukum Waris Perdata. Di dalam mempelajari dan mendalami hukum waris perdata, dimulai sejak manusia di dalam kandungan, yaitu adanya hak, kemudian terbitnya suatu warisan adalah dimulai dengan adanya kematian. Dengan adanya kematian, maka terurailah apa yang disebut dengan pewaris, ahli waris, dan warisan. Untuk itu, agar lebih mendalami hukum waris ada 3. Yang pertama, hukum waris perdata. Yang kedua, hukum waris Islam. Yang ketiga, hukum waris adat. Pada kesempatan ini, kita akan membahas masalah hukum waris perdata. Oke, selamat siang. Kita siang lalu belajar tentang hukum waris, tentang hak dan kewajiban sejak manusia di dalam kandungan. Manusia hak hidupnya di dalam kandungan telah dihitung, sehingga untuk merealisasikan setelah dia lahir ke dunia, maka hak dan kewajiban itu berlaku. Walaupun dalam kandungan sudah dihitung, dia mempunyai hak hidup, dia berhak untuk memperoleh makanan, dia berhak untuk memperoleh perawatan. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita, yang lahir dari seorang ibu dan ayah dalam satu keluarga, anak-anak memiliki suatu waris. Jika kita perhatikan apa yang disebut dengan waris, ini yang perlu kita dalami. Pengertian waris secara umum tentang hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia. Ini berbicara soal harta. Dalam suatu perkawinan ada yang dihasilkan suami istri yang disebut dengan harta gono-gini, harta pencaharian bersama, ataupun terjadi harta dalam suami istri bisa jadi harta bawaan di masa dia muda, dibawa dalam suatu perkawinan, baik pihak perempuan maupun laki-laki. Di dalam perkawinan ini bersatu apa yang disebut dengan harta pencaharian bersama. Secara jujur, harta bawaan sendiri pun sering tidak diperjanjikan. Tapi sekarang setiap seseorang wanita maupun seorang laki-laki yang baru berumah tangga telah ada dilakukan perjanjian pemisahan harta bawaan. Berarti kalau si perempuan dia membawa mobil, bawa uang 200 juta di banknya, itu dipisahkan. Yang menyatu itu adalah harta pencaharian bersama sejak mereka melakukan pernikahan. Ini dia. Yang kemudian kalau kita perhatikan, terjadinya waris adalah suatu perbuatan dapat direalisasikan dengan adanya kematian. Dengan meninggalnya seseorang, maka timbullah waris. Next. Jika kita perhatikan, bisa jadi klien contohnya ayah ibu klien lantas ingin bilang, Pak,
aku minta ini mau buka usaha. Lantas orang bilang, oke, kau minta berapa? Orang tua membeli contohnya 2 juta, silakan. Karena dia mungkin anak ayah dan ibu ada 5. Kalau diprediksi, itu namanya bukan warisan, belum warisan. Itu masih namanya hibah ataupun hadiah untuk membuka atau dikasih murah. Terjadinya waris atau warisan setelah meninggalnya orang tua. Kalau meninggal dua-duanya, kalau satu meninggal belum dibagi. Kemudian setelah itu kalau dikasih pinjaman tadi, itu bukan warisan untuk. Karena banyak orang berasumsi seperti itu. Aku dikasih, itu warisan. Tidak, itu harus kembali kepada orang tua. Nanti setelah orang tua meninggal, maka dihitunglah jumlah seluruh harta kekayaannya, baru kemudian dipotong yang dia pakai tadi atau dia kembalikan sehingga dapat dibagi warisan. Jadi bukan kalau yang dikasih orang tua sekarang, oh itu warisanku, oh itu tanah itu. Sekarang udah ditunjuk itu mau pakai lahan saya 2 hektar, itu bukan warisan. Warisan terjadi hanya karena kematian. Pemakaian yang kau lakukan masih hidup orang tua itu adalah masih hibah ataupun hadiah yang dalam arti tidak melekat pada diri, tetapi itu masih milik orang tua. Kemudian kita perhatikan yang disebut dengan definisi hukum waris. Di sini banyak sekali pengertian hukum waris. Kita ambil saja pendapat ahli seperti Supomo. Hukum waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur tentang proses meneruskan atau mengalihkan atau mengoperkan barang harta benda yang berwujud dan tak berwujud. Nah ini jadi jangan kalian pikir nanti warisan itu, oh ini masnya, itu kebun sawitnya, oh ini berlian emasnya, karungnya. Tetapi dalam konteks hidup dalam hukum waris, hutang orang tua adalah waris juga wajib pewaris. Jangan nanti kau pikir kalau datang dan dalam mau besok datang orang kamu itu tahu orang tua. Lantas aku nggak tahu kan? Itu makanya di dalam konteks agama Muslim, begitu orang tua kita meninggal ditanyakan, apakah ada harta tentang orang tua ini? Segala hutang-hutang, apakah ahli waris siap membayarnya? Jawabnya siap. Jadi tidak hanya konteks pilihan menangkap pada masuknya berliannya, rumahnya, mobilnya, lantas pilihan produk, pilihan mobil. Di dalam konteks hukum Islam pun, oke lagi kita masukkan Supomo. Enggak kita itu berapa ahli tadi? Nah, apa nih? Nah, ini Supomo. Hukum apa? Video produk menentukan bahwa hukum waris sebagai suap apakah dan bagaimanakah berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang ketika meninggal dunia next. Kepada orang yang masih hidup diberikan kepada orang yang masih hidup. Dalam kata lain, hukum waris dapat dirumuskan sebagai salah satu peraturan yang mengatur tentang beralihnya harta warisan dari pewaris karena kematian kepada ahli waris. Jadi hanya karena kematian beralihnya harta dari orang tua sebagai pewaris kepada anaknya sebagai ahli waris. Kemudian jika proposal lagi, hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang kekayaan yang ditinggalkan. Ini lebih penting. Kekayaan. Konteks kekayaan, harta benda,
intelektual, hak cipta, hak merek itu termasuk. Supaya kalian sadari, jangan kalian pikir besok hanya dapat uang, udah ini jadi yang harus kita peroleh. Next. Coba perhatikan, warisan adalah perkara yang penting bagi kehidupan Anda. Perkara yang penting. Karena apa? Kakak beradik berantem hanya karena harta. Suami istri berantem karena harta. Dalam suami istri mau cerai, harta harus dibagi. Bahkan ada kadang kedua belah pihak lupa bahwa harta bawahannya itu digabungkan dengan harta kalau bekerja bersama. Terkadang ini jadi kabur. Padahal itu harus bisa harta bawaan dia, harta bawaan siapa mau berbuat. Itu pun konteksnya. Kalau ada harta pekerjaan bersama, harta gono ini pun harus jelas di dalam konteks pembagian, termasuk penempatan anak siapa yang memelihara. Next. Menurut pakar hukum Indonesia, Profesor Wijono Pradipuro, hukum waris diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang kedudukan harta seseorang setelah pewaris meninggal dunia dan cara pemindahan harta kekayaan itu kepada orang lain atau ahli waris, meskipun pengertian hukum waris tidak tercantum dalam kitab undang-undang hukum perdata pengertiannya. Tapi pemahaman orang mengenai harta waris adalah benda berwujud dan benda tidak berwujud. Next. Kita harus perhatikan apa sih unsur-unsur waris. Pertama, ada pewaris. Contohnya bapak pewaris. Yang kedua, ahli waris. Ketiga, harta berwujud dan tidak berwujud, termasuk hutang. Udah bisa paham sampai di situ? Di dalam konteks hukum waris ada tiga. Hukum waris ada hukum waris Islam bagi yang Muslim dan hukum waris untuk kaum perdata. Di dalam kita mau membicarakan hukum waris ini, next, hukum adat ini, dia ada tiga. Tunggu, tadi lagi. Nah, awal tadi yang awal. Nah, kuasa di sini yang biasanya yang diutamakan next tadi. Nah, sistem keturunan ini yang dimaksud menyangkut kepada suku. Salah satu contoh, kalau orang laki yang utama adalah patriarki, anak laki-lakinya. Yang utama kalau orang Batak dapat waris, pertama yang memimpin, mengendalikan, membagi adalah anak laki-laki. Sepanjang tidak diatur oleh orang tua. Contohnya, orang tua meninggal, mendadak terhormat. Ada pohon sawi 10 hektar, ada uang deposito 100 juta. Ini nggak sama. Maka sebagai anak tertua laki-laki, next. Ini jelas menekankan hukum waris perdata atau yang sering disebut hukum waris barat berlaku untuk masyarakat non-Muslim, termasuk warga negara Indonesia keturunan, yaitu ada yang China, ada yang India, dan sebagainya. Baik Tionghoa maupun Eropa,
dan ketentuan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hukum waris perdata mengatur sistem individual, yang mana di dalam konteks individual ini artinya pembagian waris berdasarkan personalnya. Laki-laki contohnya anak bapak 5, nomor 1 dapat ini, nomor 2 dapat ini, nomor 3 dapat ini. Perempuan dan laki-laki mereka berbagi sama. Kemudian mewariskan berdasarkan undang-undang atau berdasarkan surat wasiat yang disebut sebagai ad instantio. Sedangkan ahli waris ini disebut ad instantio. Ada 4 golongan. Ini di dalam hukum nomor 1 dari dulu. Next. Di dalam hukum perdata. Nah ini mewariskan berdasarkan undang-undang. Ya, next. Golongan pertama, golongan terdiri dari orang tua dan saudara serta turunan. Golongan ketiga, ini masih ada satu golongan lagi. Mana? Oh iya, terdiri dari suami, istri dan anak-anak. Ini dia. Baru masuk kedua, golongan terdiri dari orang tua dan saudara-saudaranya serta turunan. Itu orang tua. Contohnya bapak ini, bapak abang saya, kakak saya, adik saya. Yang ketiga, kakek nenek ke atas sampai itu ke atas. Keempat, keluarga gas menyamping. Inilah dia. Kalau keluarga gas menyamping, kalau bapak ini kan bapak pewaris, uang dia, ini kenapa? Itulah yang kena di dalam konteks penggolongan hukum waris menurut berdelik WO atau menurut hukum perdata. Mewariskan berdasarkan surat wasiat yang berupa pernyataan seseorang. Jadi wasiat ini ada yang langsung disampaikan melalui yang namanya testamen wasiat. Ini biasanya ada jenis wasiat ini. Contohnya saya nggak sempat nanti yang berbicara di sini paman anak saya atau ipar saya, nanti ada adik saya laki-laki atau abang saya langsung, baru ada nanti yang namanya bibi atau apa. Kalau untuk kakak saya perempuan, apa namanya kakak ya, sama perempuan, artinya bibi anak saya. Ini nanti yang baru mungkin ada sempat saya sampaikan warisan secara lisan. Kan biasa kalau orang meninggal orang tua kan ada pesan kita, maka untuk itu sudah saya serahkan ke kamu karena saya sudah tidak lama lagi. Mungkin itu dia wasiat sesuami atau istri kepada dua belah pihak di bawah teks. Asas individual sesuai dengan namanya, maka asas ini menentukan takdirnya ahli waris untuk mewaris secara individual perseorangan, bukan kelompok ahli waris dan bukan kelompok suku atau keluarga. Asas ini mengatur pengertian bahwa harta warisan dapat dibagi-bagikan kepada masing-masing ahli waris untuk dimiliki. Tadi individu, kalau tadi ngasih sama dia satu minum baru, sama dia waktu baru. Itu menjadi next Pak. Sehingga dalam pelaksanaan seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai dan setiap ahli waris berhak menurut kadar bagiannya tanpa harus terkait dengan ahli waris lainnya. Jadi dia sudah terporsi, untuk sianum ini, untuk sianum ini, untuk sianum ini. Karena apapun namanya dalam bidang waris ini pun adanya. Terus terang saya katakan diskriminasi. Orang tua ada karena dia butuh yang lain vokasi. Katakan bahkan orang tua ada yang mau secara tersembunyi memberi, tapi itu tidak waris. Karena waris open market, terbuka, harus terbuka. Itu namanya kalau dikasihkan dia mungkin itu batin dia hati nurani orang tua karena dia sakit
asas segala hak dan kewajiban pewaris berada kepada pewaris. Asas segala hak dan hak kewajiban saya itu berada sama kalian. Ini yang saya katakan tadi, termasuk disebutkan utang. Yang dimaksud segala hak dan kewajiban pewaris dalam asas ini adalah hak dan kewajiban dalam lapangan harta kekayaan. Baik, saya mau bertanya Bapak, ada yang mau bertanya? Tadi kan Bapak sudah menerangkan tentang ada hukum waris. Jadi pertanyaan saya, bagaimana penerapan asas kematian dalam pasal 830 KUHP Perdata dalam Terima kasih atas kebersamaan kita. Saya senang dengan respon daripada mahasiswa saya tentang pembelajaran hari ini. Untuk itu, saya akan memberikan tugas boleh personal maupun kelompok. Baiknya kelompok atau personal, saya kasih kelompok. Baik, saya kasih per kelompok itu 3 atau 4 orang. Coba kamu lihat, kamu tuliskan di lingkungan sistem waris. Kalau dia orang Jawa, bagaimana Muslim? Apakah ada pengaruh suku di dalam penentuan hukum waris? Suku ini kan bisa suku Jawa, agamanya apa? Kan bisa, contohnya agamanya bukan Muslim. Maka yang berlaku hukum